Ya, yang pasti di tengah pandemi saat ini kita terus menghadirkan kreativitas dalam bentuk-bentuk seperti ini dan mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi yang baik buat teman-teman semua ya, Lisa ya. Benar sekali. Kalau bisa dibilang ini makin lama makin jauh gitu. Makin jauh juga ke layar. Karena memang gini ya, PSBB semakin ketat sekarang kan, dan juga dari sisi penularan dan juga jumlah orang terinfeksi di DKI Jakarta khususnya ini luar biasa memang angkanya. Dan ini yang perlu kita antisipasi dengan perilaku sesuai dengan aktivitas apapun itu juga. Nah, sekarang sudah di-invite Mas Adi MS. Apakah sudah bergabung? Coba kita tunggu sebentar lagi. Oke. Halo! Mas Adi, apa kabar? Apa kabar, Mas? Halo Lisya, Tommy Cokro, apa kabar? Nah, ini suaranya belum kedengeran. Tapi memang dunia orkes itu nggak semudah yang lain ya untuk tumbuh ya, karena orang kan mau nggak mau mesti ada kesempatan untuk jam terbang ya. Di orkestra gitu, main di orkestra sama main sendirian itu kan berbeda gitu. Memimpin orkestra juga itu sebagus-bagusnya orang kalau tidak banyak dapat kesempatan ya susah juga berkembang gitu ya. Nah, untuk bisa dapat kesempatan demi kesempatan di Indonesia sulit sekali gitu ya. Sebenarnya potensinya banyak. Aku lihat anak-anak muda sekarang bahkan yang wow, aku sering dibuat kagum bakat dan wawasan anak muda sekarang ya, mengagumkan gitu. Ya sebenarnya kalau boleh sekali lagi nyinggung pemerintah siapapun yang bertanggung jawab soal ini gitu ya. Tolonglah gitu ya, kita Indonesia ini diakui orang luar kok, Indonesia punya bakat yang luar biasa gitu ya, potensinya bagus, tapi infrastruktur, sarana, pendanaan dan sebagainya itu di Indonesia aduh banget deh dibanding Singapura, Vietnam, Malaysia, Vietnam, Singapura itu kita nggak ada apa-apanya. Dukungan pemerintahnya terhadap ini ya, musik seni, art music. Tidak ada wawasan kebangsaan dan sebagainya gitu ya, itu satu masalah yang kita perlu bahas di Kementerian Pendidikan. Itu perlu dipikirkan bagaimana menanamkan semangat cinta bangsa gitu dan negara itu dari sejak sekolah. Kalau sekarang kan beda dengan zaman saya sekolah. Aku sering ngobrol sama mereka ya, karena aku sering interaksi dengan anak muda karena aku suka nggak ada jarak ya, aku suka belajar dari anak muda gitu. Tapi setiap ngomong soal lagu perjuangan, lagu ini tahu nggak tahu. Lagu daerah, ini daerah mana yo gitu, Mande gitu, ini daerah mana yo, ini lagunya baru denger gitu. Banyak hal yang meresahkan sebenarnya sekarang. Ngapain sih di sekolah itu gitu ya, cuma belajar hal-hal yang sifatnya matematik segala macam, seni budaya, apakah masih ada budi pekerti zaman dulu dipentingkan, sekarang kan udah nggak ada gitu ya. Nah ini meresahkan. Nah jadi aku sih dari dalam batin merasa bahwa ini tidak sepenuhnya salah anak muda itu gitu. Ini mungkin ya sistem pendidikan yang mesti dibenahi. Ini alarm lah gitu ya. Nah dalam mendidik anak pun aku selalu tampilkan apa adanya ke anak. Kalau aku nggak suka sama Memes, Memes nggak suka sama aku, ya kita ekspresikan begitu aja. Cuma dengan cara yang beradab gitu ya. Misalnya kalau nggak suka jangan marah gitu. Marah karena apa? Jelaskan saya nggak sukanya karena ini gitu. Nggak usah pakai kata-kata goblok itu pokoknya hinaan itu. Itu dari kecil nggak boleh tuh. Kita pokoknya sebutan-sebutan yang sekarang kan kampret, kadrun, cebong Nah, kata-kata itu tuh nggak ada tuh di rumah tuh. Yang sebutan kamu ini, kamu itu kayak ini. Langsung ke permasalahan. Gue nggak sukanya kenapa. Nah itu dari kecil aku sebenarnya dari pacaran sih. Kita pacaran kalau misalnya kita udah mulai ada kata ini, wait, saling ingetin. Yang pertama memang di sini ya. You are what you think gitu.
apapun kita bisa lihat dengan kacamata yang berbeda gitu. Ya kalau kita lihat rumah kan bisa lihat atau mobil kan bisa lihat dari samping, bisa lihat oh ini jelek begini, ada yang lihat dari depan, beda-beda sudut pandangnya, beda-beda gitu. Sesuatu bisa dianggap jelek oleh orang satu, yang lain juga padahal bagus ya. Gimana kita menghadapi bencana, menghadapi cobaan dengan positive thinking, minimum itu. Orang sayangnya di Indonesia itu lebih banyak melihat musik hanya sebagai hiburan, bukan musik sebagai alat pendidikan misalnya, atau musik yang punya dampak terapis. Sekarang banyak musik dipakai buat terapi musik, buat macam-macam masalah kejiwaan, masalah kesehatan fisik juga gitu ya. Kita lihat coba bagaimana di Jepang musik dimanfaatkan sebagai alat pendidikan sejak usia dini di SD gitu ya. Even di SD sekolah Jepang di Bintaro, aku kan pernah ngamati lumayan lama di situ, masuk ke music class gitu. Mereka kan per kelas gitu, moving class gitu ya. Itu luar biasa. Jadi mereka ada pendidikan khusus yang memanfaatkan musik itu untuk pembinaan karakter. Kalau dipikir ya, otak manusia kan terbelah dua ya, otak kiri kanan. Kiri kan lebih ke pengolahan sesuatu yang logis, sesuatu yang runut gitu ya. Tapi kanan kan lebih abstrak gitu, lebih imajinatif, lebih hal-hal yang kreatif, inovatif gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa cuma ngurusin yang kanan, yang kiri terus matematik, terus hal-hal yang serba science, yang serba pasti gitu ya, logis gitu ya. Tapi kita perlu menggarap imajinasi, daya imajinasi kita gitu ya, rasa keindahan, rasa kemampuan, kepekaan artistik gitu, masalah estetika segala macam perlu dikembangkan juga, supaya supaya kita bisa jadi bangsa yang imajinatif, yang kreatif, bukan ngerjain dengan cepat segala macam. Nah, maka kita lihat semua negara-negara yang melahirkan banyak inovator gitu ya, yang maju gitu, itu yang bisa menyeimbangkan otak kiri dan kanannya dalam pendidikan dasar 10 tahun pertama ya, itu penting sekali, dan itu musik lah yang dimanfaatkan. Dan melalui musik juga otak kiri itu menggarap bagaimana membaca notasi yang presisi. Kalau kita baca not balok tuh satu titik hilang aja udah artinya berbeda. Not turun setengah gitu udah berbeda gitu. Semua presisi, nggak bisa kira-kira menurut saya gitu. Nanti mereka sudah kuasai itu, baru otak kanan diaktifkan untuk bagaimana membawakan sesuatu yang presisi secara imajinatif, membawakan dengan interpretasi yang imajinatif gitu ya, yang indah gitu ya. Nah, kemudian begitu kiri kanan udah bersambung itu, mereka aktif dalam memainkan secara berkelompok. Nah, ada lagi bagaimana bermain dengan kelompok. Di situ kata disiplin itu nggak bisa dihilangkan. Satu pemain terlambat, wah merusak satu tim. Satu pemain kekerasan sedikit, mainnya terlalu keras sedikit, dari 30 musisi, satu overacting, dia merusak. Apalagi salah notnya. Udah langsung semua nengok. Konduktor, ya kan? Jadi kedisiplinan, kemudian teamwork, nggak bisa satu orang merasa saya bisa lebih cepat nih mainnya gini, terus memainkan lagu yang sama dia lebih cepat dikit, dia merusak ensemble. Bukan karena dia jago dia harus lebih cepat, enggak, dia harus kebersamaan terus dan terbiasa untuk melihat konduktor. Jadi musik, waduh, kita bisa bahas panjang sekali bagaimana musik membina karakter, bukan hanya sekarang buat TikTok itu bagus.
itu menghibur, bagus. Orang kalau Menghibur, ya. nggak dihibur kan stres sekarang juga gitu, ada pandemi gini kan di rumah. Tapi yang sering kali diabaikan adalah fungsi musik sebagai alat pendidikan ini sayang nggak dimanfaatkan. Cuma udahlah, jangan terlalu berpikir bahwa kalau nggak ada lagu anak berarti anak kita bakal rusak segala. Enggak, lagu-lagu Disney gitu ya, itu banyak yang bagus-bagus, yang ada nilai edukatifnya gitu ya. Dan lagu-lagu pop juga ada beberapa yang juga bagus, nggak hanya cinta-cintaan gitu. Kita cuma perlu membalance saja. Jangan melarang atau membatasi. Kamu nggak boleh dengerin lagu ini, susah. Mereka akan diam-diam. Tapi coba kita cari, kita imbangi, terus bikin dia interested dengan cara kita bercerita. Ibu atau ayahnya kasih sesuatu cerita di balik lagu itu. Ini lagu bagus ya. Ini lagu ini, aduh bagus ya, indah sekali. Misalnya cerita soal satu hal yang baru. Kamu pernah nggak ini tanya, bikin interaksi dari tema yang ada dalam lagu itu gitu, supaya dia tertarik bukan hanya ke lagu yang sekarang kan cinta gitu ya. Gitu aja. Jadi kunci dari semua persoalan itu pasti yang paling besar di komunikasi. Kalau lihat tubuh manusia, kalau ngomong sama sinse dokter mereka pasti juga setuju bahwa aliran darah yang lancar itu salah satu faktor terpenting dari kesehatan itu. Hebat-hebatnya kalau darah nggak lancar, ya itu komunikasi dalam arti ini. Oke. Nah, itu tadi 3 pertanyaan dari para follower dari High End Magazine. Thank you semua pertanyaannya dan semoga menjadi inspirasi juga buat semua. Mas Adi, thank you banget buat sudah bergabung sama di Alpha Life. Ini luar biasa nih, sore-sore kita mendapatkan banyak informasi, aspirasi juga, dan semoga Mas Adi dan juga Mbak Memes dan anak-anak semua sehat-sehat semua. Amin. Makasih.